Record dah. Dia jangan di mute. Diulang. Baik, saya perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi bisnis internasional, yaitu mengapa Anda menghabiskan banyak uang di IKEA. Baik, kelompok kami yang pertama ada Iwayan Pandi Susilo Dharma, yang kedua ada Imade Wirata, yang ketiga Muhammad Irfan Abdul Samad, yang ketiga IGD Dedi Mandala Putra, yang keempat ada Iwayan Agus Ardiana, yang keenam ada Igusti Ayu Aristia Krisna Dewi. Baik, saya akan memulai presentasinya. Pertama, sejarah IKEA didirikan pada tahun 1945. Saat itu berada pada tahun yang ada seorang yang sedang menempuh pendidikan di Kanfar Vertanai di desa Agunaya di Swedia. Ini dimulai ketika dari yang kecil dari menjual pensil, barang-barang, dan kartu pos. IKEA jatuh pada area yang benar dan terjangkau di spektrum, tetapi tergantung pada apa yang IKEA jual. IKEA memiliki 443 toko di 53 negara. 360 lainnya diantaranya dimiliki dan dioperasikan oleh Inka Group. Baik, presentasi dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada konflik produk IKEA. Pada tahun 1948, IKEA mulai menjual furniture dan sampai saat ini di tahun 2019 ia menjual 7 juta rak buku Billy. Pagi saya membeli banyak barang dari IKEA. Pesaing terdekatnya di home furnishing luar angkasa adalah Bed Bath dan Beyond menghasilkan 12 miliar pada saat 2018 dalam penjualan di toko. Saat sedang berlibur di Miami minggu lalu, saya di IKEA hari ini. Tentu saja kami akan terkeliling IKEA. Sebelum gudang kuning dan biru besar ada seorang pemuda Swedia dengan ide sederhana mengapa produk cantik hanya dibuat untuk beberapa pembeli. Harus memungkinkan untuk menawarkan desain yang bagus dan berfungsi dengan harga murah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Inovasi IKEA. Selamat datang di IKEA, satu-satunya tempat di dunia di mana Anda bisa mengambil bakso Swedia sementara. Adanya berbelanja kursi poang baru atau Mungfargrid yang kedua kabinet Besta, saya tidak berpikir canduan, tapi jika saya memiliki yang lebih besar tunjangan untuk berbelanja di sana, mungkin mereka memiliki tempat tidur yang mulai dari $99. Mereka memiliki tempat tidur yang dirancang dengan sangat baik, yang biasanya yang bisa naik $500. Merek IKEA ramping dan terjangkau. IKEA sejak awal tahun memiliki tujuan banyak berfokus pada pelanggannya yang membangun miliknya sendiri furnitur, dan karena itu mereka dapat menawarkan dengan harga yang lebih murah. Jika Anda Anda pindah ke apartemen pertama, Anda tidak punya banyak uang menghabiskan. Tetap sederhana. Lihatlah desain Nordik, beli beberapa potong IKEA sederhana dan
investasikan beberapa tempat tidur yang sangat bagus. Permadani yang bagus, sisi yang sejuk, tebal, harga lebih rendah sebagian karena IKEA pada dasarnya adalah fasilitas penyimpan raksasa untuk furnitur bagian itu. Desain gudang yang menetapkannya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Keunggulan produk IKEA. Jadi toko yang bagus akan memberikan Anda rasa nyaman, keakraban, dan juga kemauan memberi Anda kesenangan dalam penemuan, dan saat itulah retail menjadi terapi retail. Labirin berliku dirancang untuk membuat pelanggan berhenti dan berbelanja dan belanjakan lebih dari yang mereka rencanakan. Anda berjalan melalui toko IKEA dan Anda akan menemukan file jumlah cermin. Cermin diletakkan dengan penuh selera di sini, dengan selera tinggi di sana, di atas meja, di lemari, dan lain-lain. Otak terpesona dengan cermin. Mengapa? Saat Anda bercermin, Anda melihat paling banyak wanita cantik pilihan kembali kepadamu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tidak. Akuisisi Trustarbit sekarang dengan biaya tetap. Pelanggan IKEA dapat menyewa Trustarbit untuk melakukan perakitan. Sejak akuisisi Trustarbit Furnitur, tugas perakitan telah naik dari 2% menjadi 10%. Ada banyak hal yang terjadi dengan IKEA belakangan ini. Sejak tahun 2010, perusahaan telah menarik jutaan produk. Yang paling terkenal garis malam dari peti dan meja rias. IKEA menarik kembali 29 juta meja rias untuk kedua kalinya setelah produk disalahkan atas kematian anak ke-8 di bulan Mei. Konsumen diminta untuk mengamankan barang atau mengembalikan mereka. Itu masih menjual barang-barang ini sampai sekarang. IKEA saat ini sedang membuat beberapa perubahan yang diperlukan dengan model bisnisnya. Salah satu hal baru, jika Anda suka, adalah investasi dalam digital. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Cie mahasiswa. Baik, presentasi. Baik, Irfan, bisa dilanjutkan. Isi dan misi IKEA. IKEA sendiri menggunakan 18 juta meter kubik komersial pada tahun 2018. Itu membuat upaya sadar ke arah berkelanjutan. Pada 2018, IKEA Inka Group memiliki sekitar 445.000 hektar lahan dikelola secara bertanggung jawab. Jika digabungkan itu lebih besar dari Alaska. Ini grup telah menanam 700.000 pohon jam terus berdetak. Jadi sudah waktunya bagi perusahaan seperti kami berkomitmen dan mulai mengerjakan rencana
kita hidup dengan itu. Kami mungkin tidak temukan mereka dalam 1 dekade atau lebih dalam waktu yang datang. Sedangkan perusahaan yang bertujuan melakukan perubahan internal ini juga berfokus pada memperpanjang umur produk itu setelah terjual. 90% atau utara 90% dari semua. Kita sebagai konsumen prihatin. Hari ini sebenarnya prihatin terhadap itu semua, tapi hanya 3% yang tahu apa bisa mereka lakukan. Baik, kami lanjutkan dengan sesi tanya jawab. 209. Jumus 237. 208. 205. Yang pertama yaitu 249 Satara. 249 Satara. 230. 206. Yang kedua Agus Teddy. 208. 224. 237. Agus Teddy Satara. 229. 208. 232 Nana Surya. Dan itu ada Ayu Mustika 246. Ya, ya. 09. Rani Wulandari 208. 209. Rate Wulandari 537. Gusma 577. Anan 244. Ciska 205. Doni 209. Bayu 226. Nanda Surya 232. Rani Lestari 236. Rama 229 dan Joja. Apa duluan aku ya? Pertanyaan bisa langsung dibacakan biar menghemat waktu. Dari siapa nih? Siapa duluan? 30 dulu. Dari Agus Teddy. Baik, saya akan bertanya. Menurut kalian, apakah tata letak ruangan yang diterapkan IKEA pada setiap toko memberikan mereka keuntungan? Baik, selanjutnya. Siapa selanjutnya? Satara Dewi 249. Saya mau bertanya. Sebentar. Saya mau bertanya, bagaimana globalisasi pasar yang menguntungkan untuk IKEA? Baik. Selanjutnya Kanya 2110. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, bagaimana strategi IKEA dalam menjaga dan meningkatkan customer retention atau retensi pelanggan untuk meningkatkan profitnya? Terima kasih. Selanjutnya Ayu Mustika. Baik, saya ingin bertanya, IKEA kan unggul dalam pasar global nih. Menurut kalian, hal apa yang menjadikan IKEA unggul dalam pasar global tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang kedua, Rani Winandari 208. Baik, saya Rani Yunandari, NPM 208 yang bertanya, menurut kalian strategi pemasaran apa yang telah dilakukan oleh IKEA sehingga bisa sukses sekarang ini? Terima kasih. Yang selanjutnya, Ratih Wulandari 537. Baik, saya Ratih Wulandari, NPM 537 ingin bertanya, bagaimana konsep strategi marketing IKEA agar dapat diterima di pangsa pasar Indonesia? Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Gusma 577. Lulu, pertanyaannya bagaimana langkah yang dilakukan oleh IKEA jika pemesan itu banyak dari luar kota atau luar daerah, misalnya dari Papua. Kan jauh tuh, biaya pengirimannya mahal, gimana cara yang dilakukan?
untuk mengurangi biaya pengiriman tersebut deh. Oke, baik. Terus tuh ada Anan 224. Yang saya, adakah prinsip-prinsip yang dipegang oleh IKEA dalam perancangan kebijakannya? Terus Ciska 205. Baik, saya Ciska NPM 205 ingin bertanya. Nah, di 2020 ini kan ada pandemi COVID-19. Nah, menurut kalian bagaimana sih penjualan IKEA pada saat pandemi COVID-19 ini? Terima kasih. Selanjutnya ada Doni 209. Saya akan bertanya, bagaimana praktik manajemen sumber daya manusia dan kultur kerja IKEA yang inovatif dalam mempertahankan keunggulan kompetitif di masa yang akan datang? Siap. Selanjutnya ada Bayu Prasetya 226. Baik, saya Bayu Prasetya. NPM 226. Bagaimana cara IKEA memasarkan produknya pada saat terdampak pandemi COVID-19 pada konsumen? Baik, dilanjutkan oleh Nanda Surya 232. Baik, saya akan bertanya, apa yang dimaksud dengan IKEA Group? Oke, siap. Yang ketiga, yang selanjutnya ada Rani Lestari 236. Baik, saya Rani Lestari, NPM 236, ingin bertanya, menurut kalian bagaimana cara IKEA melirik peluang bisnis agar bisnisnya tersebut memiliki nilai yang tinggi di benak konsumen? Terima kasih. Terus selanjutnya ada 229 Rama. Pertanyaan saya, bagaimana strategi yang diterapkan IKEA di masa pandemi ini? Ya, yang terakhir ada KD Andika 042. Baik, saya akan bertanya, sesuai penjelasan yang diberikan, dikatakan IKEA merupakan sebuah perusahaan di bidang furnitur dari Swedia yang mendirikan cabang di Indonesia. Lalu, apa manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun negara yang menjadi tempat didirikannya IKEA? Baik, terima kasih. Oke, siap. Untuk pertanyaan kita tutup sampai di sana. Kami akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan Kanya sama Ayu Mustika akan dijawab oleh Agus Ardiana. Baik, Gus, silakan dijawab. Ya, baik. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu Mustika. Hal apa yang menjadikan IKEA unggul dalam pasar modal? IKEA menyesuaikan dengan suatu preferensi atau beradaptasi dengan selera target pasar yang berbeda di setiap negara, sehingga meningkatkan daya saing hingga para konsumen membeli produknya dan akhirnya memberi keuntungan bagi IKEA. IKEA melakukan perancangan ulang penawaran produk untuk menarik konsumen yang telah menghasilkan penjualan lebih tinggi dan kuat. Dalam bisnis internasional, perbedaan selera atau kebudayaan setiap negara bisa disesuaikan dengan penyesuaian produk agar mampu menarik konsumen pasar yang ditargetkan. Maka dari itu, IKEA selalu menyesuaikan produk-produk mereka dengan melihat dan menyesuaikan kebiasaan dan kebudayaan konsumen. Hal ini yang membuat IKEA berhasil atau unggul dalam bisnisnya dalam pasar modal. Bagaimana, Ayu Mustika, bisa diterima? Bisa, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kania. Bagaimana strategi IKEA dalam menjaga dan meningkatkan customer retention atau retensi pelanggan agar tingkat retensi pelanggan semakin baik? IKEA menggunakan strategi dengan membuat program yang
yang diberi nama klub pelanggan atau customer club. Klub pelanggan merupakan organisasi keanggotaan perusahaan yang dikelola untuk menawarkan berbagai nilai tambah manfaat eksklusif untuk anggota. Penelitian menunjukkan bahwa klub pelanggan berhasil mempromosikan retensi pelanggan. Klub pelanggan akan efektif bila memberikan benefit